Warga Jakarta, Depok, dan Bekasi dalam waktu dekat bisa menggunakan kereta LRT Jabodebek untuk mobilitas harian. LRT Jabodebek melayani dua lintas, yakni jalur hijau Stasiun Duku Atas hingga Stasiun Jatimulya sejauh 26 km. Dan jalur biru Stasiun Duku Atas hingga Stasiun Harjamukti yang berjarak 30 km. Sebanyak 31 rangkaian kereta disiapkan untuk melayani kedua rute itu. Hingga 11 Agustus, sudah 27 rangkaian kereta buatan PT Inka yang tiba di Depo Jatimulya Bekasi dan sudah disertifikasi Kementerian Perhubungan. Rencananya, ada 434 perjalanan di kedua jalur itu setiap hari apabila LRT sudah beroperasi penuh. Meskipun bukan kereta LRT yang pertama beroperasi di Indonesia, tetapi LRT Jabodebek mengoperasikan perdana kereta tanpa masinis. Nah, jadi inisiasi LRT ini adalah yang pertama dengan driverless. Waktu di Palembang pertama buatan Inka, sekarang pertama driverless. Nah, oleh karenanya kita ingin bahwa teknologi ini bisa menjadi atau solusi bagi kota-kota tidak saja Jakarta, tetapi kota besar. Teknologi yang diterapkan di LRT Jabodebek memungkinkan pengoperasian LRT secara otomatis tanpa masinis. Perjalanan kereta dikendalikan sistem dengan sentra kendali pada Operation Control Center atau OCC di Jatimulya dan Harjamukti. Jadi kan fungsi masinis ini digantikan oleh sistem ya. Nah, sistem ini kan punya sensor-sensor yang kita pasang di kereta, di mana? Di trek, kemudian di stasiun, kan di wesel atau di point mesin itu kita pasang sensor-sensor. Nah, sensor ini diinjek program, kan gitu ya. Misalkan nih bisa untuk kalau kamu sudah lewat sensor ini kamu harus braking. Kamu kalau lewat sensor ini kamu harus powering gitu ya. Nah, ini di sensor. Nah, semua sensor-sensor itu sudah di algoritmik dalam satu program, dalam satu software gitu yang kita sebut sebagai ATS itu nanti akan ada di masing-masing stasiun dan khususnya di OCC terutama. Penerapan teknologi juga diterapkan untuk menjaga agar penumpang tetap aman di saat jam sibuk. Apabila ada penumpang yang penuh kemudian terjepit gitu ya, atau sebagian sudah masuk sebagian belum, sistem kita ini tidak akan menjalankan kereta. Jadi kereta akan berhenti sampai penumpang tersebut benar-benar diposisikan dalam kondisi aman. Dalam kondisi aman itu artinya bisa masuk ke dalam kereta ataupun menunggu kereta di belakangnya, kan gitu ya. Karena headway kita kan nggak lama ya Mbak ya. Jadi kalau sampai terjadi kondisi yang penuh ya penumpang bisa kita arahkan untuk mengikuti ke LRT di belakangnya, kan gitu. Jadi itu akan menjadi jaminan bahwa penumpang akan aman, akan safe, kan gitu. Kemudian yang berikutnya kami sedang mengembangkan yang namanya kita sebut sebagai crowd detection management. Jadi di sistem ini kita bangun suatu kondisi di mana penumpang itu bisa kita batasi, yang naik ke platform, naik ke lantai 2 dan lantai 3. Sehingga ketika terjadi penumpukan penumpang itu adanya di lantai 1 yang relatif masih ada di tanah ya, tidak naik ke lantai 2 atau ke lantai 3. Nah, ini salah satu upaya kami agar tidak terjadi kondisi yang sesak, penuh, padat, kemudian bisa menimbulkan hal yang tidak diinginkan di lantai 2 atau di lantai 3. Demi memberikan kenyamanan bagi penumpang, stasiun LRT Jabodebek juga diintegrasikan dengan moda transportasi lainnya, seperti MRT, Transjakarta, Mikrotrans, angkot, hingga kereta cepat. Memang salah satu yang menjadi tujuan pemerintah dengan adanya LRT Jabodebek ini, di samping untuk mengurangi kemacetan juga adalah bagaimana masyarakat itu bisa mendapatkan suatu transportasi yang seamless, yang bisa end-to-end-nya itu bisa nyaman ya, bisa comfort. Keberadaan LRT Jabodebek ini diharapkan dapat menjadi batu loncatan untuk transformasi transportasi massal di kota-kota lain di Indonesia. Jadi sebelum ngomong target, ini ada satu umbrella yang selalu disampaikan Pak Presiden. Namanya
angkutan massal perkotaan itu adalah keharusan. Ya, kita memiliki kota-kota banyak di seluruh Indonesia yang hampir sama, kemacetannya tuh hampir sama ya. Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Medan itu hampir sama. Nah, kalau kita bicara LRT, maka target kita di paling tidak di 5-6 kota itu LRT harus diadakan ya. Jadi saya pikir apa yang kita lakukan ini tidak terbatas pada apa yang diletakkan, apa yang dibuat, tapi diletakkan lalu ya seyogyanya pemerintahan selanjutnya itu melihat ini sebagai satu inisiasi yang holistik, diterapkan tidak hanya di Jakarta, tapi di kota-kota besar di seluruh Indonesia yang saya identifikasi tadi.